فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil bagian untuk murajaah terkait Darsul Rabi' wal Khamis, yang pada kedua pelajaran tersebut penegasan tentang tauhid dan jenis-jenisnya serta syirik dan jenis-jenisnya yang hendaknya betul-betul dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada ad-darsus sadis, syurutus shalah, berkaitan dengan syarat-syarat salat. Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, syurutus salati wa hiya tis'ah. Syarat-syarat salat. Dan syarat-syarat salat ini jumlahnya ada 9. Al-Islamu wal-aqlu wat-tamyizu wa raf'ul hadathi wa izalatun najasati wa satrul aurah wa dukhulul waqti wa istiqbalul qiblati wan niyyah. Baik, ini tentunya akhwan menurut apa yang dirasakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Di sana ada yang disepakati sebagai syarat dan di sana ada yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti niat. Niat apakah masuk dalam syarat ataukah dalam rukun? Ini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Dan yang rajih akhwan, niat itu bagian dari rukun, karena itu ikut masuk dalam ibadah tersebut. Baik. Tapi yang jelas semua ini harus ada, harus terwujud untuk suatu salat bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih wafaqahu Allah ta'ala ba'da intihai syekh, ba'da intihai syekhi rahimahullah min taqriri masail tauhid wa taqsimatihi wa ma yudaduhu min asyirki wa anwa'ihi. Setelah syekh selesai dari menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan tauhid dan pembagian-pembagiannya serta hal-hal yang menjadi lawannya yang berupa kesyirikan dan jenis-jenisnya. Fakadzalika maratibid din minal islami wal imani wal ihsani wa arkaniha. Demikian pula setelah selesai dari menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama ini yang berupa Islam, iman dan ihsan serta rukun-rukunnya, intaqala ila ilmin akhar wa huwa ilmul fiqhi, maka beliau beralih kepada ilmu yang lain yang butuh untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ilmu fikih. Dan tentunya berkaitan dengan ilmu fikih akan beliau
sampaikan, yaitu fikih-fikih dasar yang tidak boleh seorang muslim maupun muslimah jahil darinya. Wa huwal khasu bi ahkamil ibadat, dan itu khusus berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Karena ini yang penting untuk diwujudkan oleh seorang muslim agar ibadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib, bisa ditunaikan dengan benar. Lebih khusus lagi salat. Makanya beliau katakan di sini bal khassasa juz'an kabiran minal kitabi lil kalami 'anis salati wa syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mubtilatiha. Bahkan beliau mengkhususkan bagian yang besar dari kitab ini untuk membicarakan tentang salat dan syarat-syaratnya, serta rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dan pembatal-pembatalnya. Dan ini semuanya penting kaitannya dengan salat. Wa dzalika fi sittati durus, dan itu ada dalam 6 pelajaran. Tsummal wudu alladzi la tuqbalu salatu illa bi. Kemudian pembahasan tentang wudu yang salat tidak akan bisa diterima kecuali dengannya. Wa ja'ala al-kalama anhu fi thalathati durus, dan beliau menjadikan pembicaraan terkait masalah wudu dalam 3 pelajaran. Wa ifraduhu di salati bi dzikri min duni baqiyati arkanil Islam li'annaha a'zamu arkanil Islami ba'da syahadatain. Dan beliau menyendirikan pembahasan salat tanpa menyebutkan rukun-rukun Islam yang lainnya untuk disendirikan dalam pembahasan juga, karena salat itu adalah rukun yang paling agung setelah 2 kalimat syahadah. Jadi sekarang kalau ditanya kenapa di sini muallif yaitu Syekh bin Baz rahimahullah taala menjadikan pembahasan salat, padahal rukun-rukun Islam yang lain tidak disendirikan, puasa, zakat maupun haji. Adapun tentang syahadah sudah dibahas di depan. Nah, kenapa? Karena salat adalah seagung-agung rukun setelah 2 kalimat syahadah. Wali khuturati tarkiha, dan juga karena bahayanya meninggalkan salat. Wal qawlu bi kufri tarikiha tahawunan huwal mukhtaru indah wa huwa ijma'us sahabah. Sebab pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat dikarenakan meremehkan salat tersebut, karena malas, karena tidak perhatian, walaupun dia meyakini wajibnya tapi dia malas untuk menunaikannya, sehingga dia meninggalkan salat. Maka inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz, bahwa pelakunya hukumnya kafir, dan ini merupakan ijma' para sahabat. Sebagaimana antum bisa melihat dalam catatan kaki fi Sunan At-Tirmidzi, qala an Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli qal kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salah. Adalah dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang sesuatu dari amalan-amalan yang meninggalkannya hukumnya kufur selain salat. Penukilan dari Abdullah bin Syaqiq ini dipahami ijma' para sahabat, bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim mereka berpandangan siapa saja yang meninggalkan salat maka dia dihukumi kafir. Dan dulu telah kita lewati secara sekilas tentang kedudukan salat di dalam Islam. Nah, yang disinggung di sini tadi merupakan apa?
rukun yang paling agung di dalam Islam setelah 2 kalimat syahadah. Kemudian juga dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ra'sul amril Islam wa 'amuduhu as-salah, menunjukkan bahwasanya salat itu merupakan tiang agama ini, yang kapan saja tiang agama seseorang ambruk, maka agamanya ambruk. Makanya ketika salat ditinggalkan, pelakunya dihukumi kafir. Sebagaimana dalam hadis, al-'ahdul ladzi bainana bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan mereka adalah masalah salat, yaitu maksudnya pemisah. Siapa saja yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini hal pokok yang menunjukkan pentingnya salat. Adapun contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengajaran salat, maka kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan perhatian besar. Dulu ketika seorang masuk Islam, maka di antara perkara yang awal diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Dengan tegaknya salat seseorang akan tercapai kebaikan yang banyak. Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akan terampuni dosa-dosanya. Nah, demikian pula akan meraih keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini seutama-utama amalan. Ketika Nabi dikatakan ayyul a'mali afdal, qala as-salatu ala waqtiha. Ketika ditanya apa di antara amalan yang paling utama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat pada waktunya. Baik. Qauluhu rahimahullahu taala syurutus salati asyurutun jam'u syaratin wa huwa fil lughati al-alamah. Sekarang berkaitan dengan syurutus shalah. Syurut itu apa? Syurut itu bentuk jamak dari syaratun. Maknanya secara bahasa tanda, alamat. Baik. Qala ta'ala faqad jaa'a asyratuha. Sungguh telah datang asyratnya. Ya, berarti apa? Tanda-tandanya. Tanda-tanda apa ini syukran? Tanda-tanda hari kiamat. Adapun secara istilah, wafil istilah, perhatikan makna syarat itu apa? Ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatih. Ini makna syarat yang biasa diungkapkan dalam ilmu usulul fiqh. Antum pahami? Syarat itu apa? Perhatikan kalimat ini, sedikit jelimet ini. Tahu jelimet? Nah, sedikit pelik. Antum pahami? Ma yalzamu min adamihil adam. Syarat itu adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya, ya, mengharuskan ketika dia tidak ada, ya, tidak adanya perkara yang disyaratkan. Ma yalzamu min adamihil adam. Satu perkara yang ketidakadaannya mengharuskan tidak adanya perkara yang dia menjadi syarat untuknya. Nah, ini lebih gampang ini. Paham? Ini karena bahasa ini pendek, nanti dalam bahasa Indonesia jadi panjang. Ma yalzamu min adamihil adam. Berarti kalau dia tidak ada, mesti tidak ada perkara yang mempersyaratkan keberadaannya. Paham? Contoh misalnya tadi disyaratkan berakal. Kalau tidak ada akal berarti salatnya sah? Tidak.
Maka ketika tidak ada akal berarti apa? Tidak ada keabsahan salat. Ini ma yalzamu min adamihi al-adam. Wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzati, dan tidak mengharuskan keberadaan hal tersebut adanya perkara yang mempersyaratkannya atau tidak adanya. Berarti ketika ada syarat tersebut, syarat tersebut ada, maka ini tidak mengharuskan adanya perkara yang mempersyaratkannya. Tidak pula apa? Nah, mengharuskan tidak adanya perkara yang mempersyaratkan. Contoh, pada akal tadi, ketika seorang berakal, apakah mesti dia sholat? Tidak mesti, ya kan? Paham? Paham tidak syarat? Baik. Syarat itu intinya syarat, kalau dia tidak ada, mesti tidak ada perkara yang mempersyaratkannya. Baik. Kamu, nah, sholatnya bisa sah, syaratnya wudu, ya kan? Kalau tidak wudu, mesti tidak sah. Tapi ketika wudu, mesti sholat tidak? Hah? Antum wudu, mesti sholat? Ketika antum berwudu, mesti sholat tidak? Masa? Kadang wudu karena mau baca Al-Quran, kadang wudu mau tidur, ya kan? Nah, berarti ketika ada wudu itu tidak mengharuskan adanya sholat. Demikian pula tidak mengharuskan tidak adanya sholat. Ya enggak? Ketika berwudu, memang wudu itu harus wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Maka kalau tidak ada wudu, sholatnya tidak sah. Tapi tidak mengharuskan seorang berwudu itu harus sholat. Paham tidak? Nah, kenapa? Karena orang berwudu ada tujuan yang lain. Paham? Inilah syarat. Sehingga keberadaan syarat ini tidak apa? Tidak mengharuskan keberadaan sesuatu yang mempersyaratkannya atau tidak adanya sesuatu yang mempersyaratkannya. Jadi ada dan tidaknya perkara yang mempersyaratkan itu bukan apa? Bukan sesuatu yang mesti ada ketika syaratnya ada. Baik. Nah, yang penting pokoknya syarat seperti itu sudah. Yang penting antum menghafal syaratnya, itu dibahas di usulul fiqh. Ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Wa maknahu, sekarang maknanya, yalzamu min adamit taharati adamu sihhati shalah. Jelas? Ya. Tidak adanya taharah itu ya mengharuskan tidak adanya keabsahan salat. Ya tidak? Jadi konsekuensi tidak taharah adalah apa? Salatnya tidak sah. Ya tidak sih? Betul tidak? Betul. Nah, kalau tidak taharah ya tidak sah salat. Wa la yalzamu min wujudit taharah wujudus shalah. Dan tidak melazimkan adanya taharah itu adanya salat. Yaitu tidak mesti ketika seorang taharah itu mesti ada salat. Karena orang taharah itu terkadang tujuannya bukan untuk salat, mau tidur dia berwudu. Paham Jabir? Ini intinya syarat. Intinya lakin adamuhu mubtirun laha, akan tapi tidak adanya syarat tersebut membatalkan salat. Kalau syarat tidak terpenuhi berarti intinya salatnya sah atau tidak sakit? Tidak. Intinya itu. Pokoknya syarat itu harus ada jika antum ingin salatnya sah. Ini kalau syarat salat. Wal muradu bi syurutis shalah syurutu sihhatiha wa qabuliha.
Dan yang dimaksud dengan syarat-syarat salat di sini adalah syarat sahnya salat dan syarat diterimanya salat. Makanya antum jika ingin salatnya sah harus perhatikan syarat yang akan disebutkan nanti. Dicek sudah ada belum semuanya. Faqad ajma'atil ummatu ala anna li salati syurutan la tasihhu illa biha. Dan para umat ini telah bersepakat bahwasanya salat itu memiliki syarat-syarat yang tidak akan sah kecuali dengannya. Wa hiya allati tataqaddamuha, dan syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum salat, mendahului perbuatan salatnya. Harus ada terlebih dahulu. Wudu itu tidak mungkin aku salat dulu baru nanti wudunya belakangan. Bisa enggak? Raihan? Hah? Salat dulu, nanti wudunya lah nanti kalau dapat air. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena syarat ini harus diwujudkan sebelumnya. Ya, syarat harus diwujudkan sebelum ibadah tersebut. Kalau itu adalah syarat salat, maka syarat-syarat itu harus dipenuhi semuanya sebelum salat dilakukan. Wa hadza fil jumlati ala ma sayati idahuhu insyaallah taala, dan ini secara umum. Adapun pada beberapa perincian nanti ada khilaf. Yang akan datang penjelasannya insyaallah taala berkaitan dengan pembicaraan tentang syarat-syarat tersebut. Dimulai dari asy-syaratul awal, syarat yang pertama, al-Islam. Nah, ini syarat untuk semua ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan Islam. Wa dhidduhu al-kufr, dan lawannya adalah kufur. Wal kafiru amaluhu mardud, dan orang kafir itu amalannya tertolak walau amila ayya amalin, walaupun dia beramal dengan amalan apapun, enggak akan diterima. Walaupun dia berinfak dengan sepenuh bumi, harta benda, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia muamalahnya bagus, bersedekah, membangun hal-hal yang bermaslahat bagi manusia, tapi tidak akan diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena kafir. Liqaulihi ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan apa-apa yang mereka amalkan berupa amalan-amalan di dunia, kemudian kami jadikan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Amalan mereka didatangkan tapi tidak bernilai sama sekali. Wa qaulihi ta'ala ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Dalam batas orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mempersaksikan untuk diri-diri mereka kekufuran. Nah, mereka mengaku pemakmur Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, mereka tidak pantas untuk menjadi pemakmur Masjidil Haram dalam keadaan apa? Mereka ini orang-orang yang berada di atas kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu orang-orang yang amalannya tertolak secara keseluruhan. Habitat a'maluhum. Baik, jamak diidhafahkan memberikan makna umum. Keseluruhan amalan mereka terhapus. Wa fin narihum khalidun, dan mereka di dalam neraka kekal. Baik. Juga ayat yang lain apa? Yang menunjukkan amalan orang-orang kafir itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatu. Indah ya Hudzaifah. Baik. Ahsan. Ayat di surat At-Taubah, wa ma mana'ahum
an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka, amalan-amalan mereka juga yang lainnya, kecuali dikarenakan apa? Mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini sangat jelas menunjukkan terhalanginya mereka dari diterima amalan. Apa sebabnya? Hamzah, kufur pada Allah dan Rasulnya. Nah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ini ditambahkan. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Jud'an dari Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal dzaka nafi'u?" Qala la, innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an dulu itu dia seorang yang bagus, seorang yang dermawan, suka menyambung hubungan rahim, memberi makan orang miskin." Ini amalan kebaikan bukan? Amalan kebaikan, amalan ibadah. Tapi ditanyakan oleh Aisyah, "Fahal dzaka nafi'u?" Apakah itu bermanfaat baginya? Karena dia mati di atas kekafiran. Apakah kebaikan-kebaikan ini bermanfaat baginya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak sama sekali." Kenapa? "Innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yaumaddin." Karena dia tidak pernah mengucapkan sekalipun permintaan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku di hari kebangkitan, di hari pembalasan. Isyarat bahwasanya apa? Karena dia tidak beriman kepada hari kebangkitan, berarti kafir. Nah, orang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan kafir. Maka amalan tersebut mardud, tertolak, tidak bermanfaat. Ini syarat pertama untuk diterimanya amalan, untuk sahnya suatu ibadah harus Islam. Asyartul tsani, syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Wa dhidduhu al-junun, dan lawannya adalah kegilaan. Wal majnunu marfu'un anhu al-qalamu hatta yufiq. Dan orang yang gila itu pena penulisan taklif, ya, al-qalam ay qalamut taklif, qalam at-taklif, pena apa? Penulisan catatan amalan diangkat darinya, pena pembebanan, pena taklif mudahnya. Seorang yang majnun diangkat darinya apa? Qalam, sampai dia sadar dari kegilaannya. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha, an-na'imu hatta yastayqil, wal majnunu hatta yufiq, was saghiru hatta yablugh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa. Sahabinya siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Nah, pena taklif diangkat dari 3 golongan. Orang yang tertidur sampai bangun. Makanya orang tidur itu seandainya tidur kemudian dia apa? Dalam tidurnya mukul teman di sampingnya sampai bocor, dosa enggak? Enggak dosa. Nah, kalau tidur, nah misalnya dia mimpi dengan jihad, perang, ternyata temannya ketendang-tendang, nah, ya kan? Kalau dia sadar, zalim, berdosa, ya kan? Karena dia tidur. Tapi jangan pura-pura tidur, demi bisa nendang temannya. Nah, an-naim hatta yastayqid, orang yang tertidur sampai terjaga.
Demikian pula seorang yang tidur kemudian ketinggalan sholat sampai keluar waktunya, maka dia tidak berdosa. Nah, tapi wajib ketika dia bangun untuk segera menunaikan sholat tersebut, dan untuk berjaga-jaga di esok harinya jangan sampai terulang. Yang kedua, wal majnunu hatta yufiq, dan orang yang gila sampai dia sadar. Wasaghiru hatta yablugh, dan seorang anak kecil sampai dia balik. Hadis ini dihafal merupakan 6 dalil pokok ikhwan dalam pembahasan taklif. Kapan seorang itu mencapai atau dikatakan mukallaf? Wal majnunu law shalla la tasihhu salatuhu li adami wujudil aqli, dan orang gila seandainya dia salat maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak berakal. Baik. Wa yulhaqu bidzalika as-sakran, dan diikutkan dengan orang gila ini as-sakran. Sakran apa? Syukran. Bedanya tipis, ya kan? Bedanya dengan antum tipis ini. Baik. Sakran apa? Orang yang mabuk. Baik. Fala tasihhu minhu salatu hala sukrihi li ghiyabi aqlihi bisukr. Maka tidak sah salat darinya di saat dia mabuk. Kenapa? Karena hilang akalnya ketika mabuk. Makanya khamr itu sangat dilarang di dalam Islam, ikhwan. Kenapa? Karena dia menghilangkan akal. Padahal akal itu termasuk di antara perkara darurat yang harus dijaga. Islam datang untuk menjaga hal-hal yang darurat, di antaranya menjaga akal. Akal harus dijaga, jangan sampai dirusak. Maka hal-hal yang berakibat rusaknya akal di dalam Islam diharamkan. Nah, di antaranya khamar, mengakibatkan mabuk. Maka seorang yang mabuk, tidak sah salatnya. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Berdasarkan ayat, wahai sekalian orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, yaitu sampai sadar apa yang diucapkan. Karena orang mabuk itu ngomong tidak akan tahu apa yang diomongkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salatus sakran alladzi la ya'lamu ma yaqulu la tajuzu bittifaq. Salatnya orang yang mabuk yang dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka tidak boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Bal la yajuzu an yumakkana min dukhulil masjid, bahkan tidak boleh diberi peluang untuk masuk ke dalam masjid. Siapa ini? Zaid, orang yang mabuk. Baik. Wa yajibu alaihi qada'uha, dan wajib atasnya untuk mengqadanya. Qala al-Muwaffiq rahimahullah, al-Muwaffiq yang dimaksud Ibnu Qudamah. Ketika di kitab-kitab fikih, qala al-Muwaffiq maksudnya Muwaffiquddin Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui padanya khilaf. Baik. Yaitu bahwasanya seorang yang mabuk tidak sah salatnya. Baik. Dan wajib untuk apa? Untuk mengulanginya kalau pas mabuk salat. Baik, kita ambil dua syarat ini dulu. Apa dan apa? Abdullah Batam. Kita ambil dua syarat salat. Apa yang pertama? Islam. Yang kedua
berakal. Barakallahu fiikum wa naqtabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an